Untungnya, komputer agak umum di negara W, jadi hotel kecil ini juga memiliki server internet. Setelah meretas ke server hotel, Kinan mencari dengan cermat sejarahnya dan menemukan banyak masalah. Hotel ini sebenarnya adalah sebuah rumah bordil. Pada dasarnya, ada pasangan yang akan menggunakan kamar mereka, dan setidaknya 10 pasangan telah menggunakan kamar di sini lebih dari 100 kali. Beberapa dari mereka adalah wanita yang sama, tetapi mereka selalu datang dengan pria yang berbeda. Jelas sekali mereka terlibat dalam bisnis hiburan wanita. Tidak heran manajer mengingatkannya untuk tinggal di kamarnya setelah gelap. Namun, sementara ini adalah informasi yang menarik, tidak ada yang aneh tentang itu. Kinan pindah untuk menyelidiki manajer dan semua pekerja. Jari-jarinya terbang melintasi keyboard. Sementara itu, Vano juga melakukan hal yang sama. Keduanya mencari informasi, tetapi tak satu pun dari mereka melihat sesuatu yang menarik perhatian. Mungkin mereka membutuhkan lebih banyak petunjuk dari pepohonan. Ketika Kinan berhenti mencari, langit sudah gelap. Dia baru kemudian menyadari bahwa dia tidak memakan apapun sejak dia tiba di kota. Dia berencana pergi makan malam, mungkin pohon-pohon bisa berkomunikasi dengannya lagi. Untungnya, Kinan dan Vano sama-sama memiliki kondisi mental yang stabil dan dapat menerima situasi aneh semacam ini dengan pikiran terbuka. Jika ini orang lain, mereka akan mengeksposnya ke publik dan tidak akan mengikuti petunjuknya. Mereka berdua ada di sana karena mereka memiliki kepercayaan diri, dan mereka percaya bahwa mereka dapat menjaga diri mereka sendiri. Namun, yang paling penting, ada suara di lubuk hati mereka yang memanggil mereka untuk datang. Setelah Kinan meninggalkan kamarnya, dia melihat banyak pasangan bermain-main di lobi. Saat dia berjalan menuruni tangga, dia melihat beberapa pria sedang memeriksanya. Beberapa cukup berani untuk mendekatinya dan menanyakan harganya. Namun, Kinan mengabaikan mereka semua dengan ekspresi beku dan berjalan keluar dari hotel dengan tenang. Menatap pinggang ramping dan tubuh muda Kinan, seorang pria mendekati konter untuk bertanya kepada manajer dengan seringai jahat, "Bas, siapa gadis itu?" Manajer tersenyum dan menjawab, "Seorang gadis dari luar negeri, mungkin ke sini untuk bepergian. Kalau begitu, dia pasti membutuhkan pemandu wisata yang baik." Pria itu merapikan jasnya dengan cara yang jelas dan bergegas keluar dengan penuh semangat. Manajer menggelengkan kepalanya tetapi tidak campur tangan. Wanita dari luar kota akan sering dipukul oleh pria kota. Dan banyak dari mereka akan menganggap diri mereka beruntung telah mengalami perselingkuhan. Sementara pada kenyataannya, semua pria ini adalah pemburu veteran, dan hadiah mereka hanya wanita. Jika gadis itu tidak menahan godaan, maka dia akan kehilangan banyak hal. Namun, Bastian tidak mengkhawatirkan gadis yang baru saja pergi itu karena dia tampak seperti dia sepenuhnya mampu mengurus dirinya sendiri. Kinan berjalan cukup lama sebelum menyadari seseorang membuntutinya. Dia melihat gang yang gelap dan berjalan langsung ke dalamnya. Pria di belakang tertawa penuh semangat dan meningkatkan langkahnya. Adegan ini dilihat oleh Vano. "Tuan muda, gadis Asia itu tampaknya dalam bahaya." Salah satu penjaga tidak bisa tidak menunjukkan kepadanya. Bukannya dia orang yang sangat sibuk, tapi dia merasa mereka harus mencari salah satu dari mereka sendiri ketika mereka berada di luar negeri. Vano tidak berkomentar dan terus berjalan. Di gang, Kinan segera terpojok oleh pria itu. Awalnya pria itu bermaksud untuk membuntutinya lebih lama, tetapi dia tahu lorong ini seperti punggung tangannya. Biasanya tidak ada yang datang ke sini, dan itu adalah tempat yang terkenal untuk hal-hal buruk terjadi. Karena itu, ketika Kinan berbelok ke gang, darahnya mengalir ke bagian bawah tubuhnya, dan dia memutuskan untuk bertindak. Namun, segera, dia akan menyadari betapa salahnya keputusannya. Dia tidak mengharapkan kekejaman seperti itu dari seorang gadis yang tampak rapuh. Lengannya seperti terbuat dari baja dan setiap pukulan yang mendarat di tubuhnya terasa seperti serangan ke tulangnya. Baru setelah dia kehilangan beberapa gigi, hampir kehilangan kemampuannya untuk bangun, dan mulai memohon belas kasihan,
Kinan memutuskan untuk berhenti. Mengabaikan pria yang telah hancur berkeping-keping di lantai, Kinan berjalan keluar dari gang dengan tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Saat dia keluar dari gang, dia bertemu dengan kelompok Vano yang berdiri di luar. Di bawah lampu jalan bergaya Eropa, mata mereka berbinar seperti ini seharusnya menjadi pertemuan bersejarah, dan ada perasaan penasaran yang menggelegak di kedua hati mereka. Keduanya terkejut dengan perasaan ini. Namun, Kinan mempertahankan sifatnya yang menyendiri. Dia melirik Vano sebelum meninggalkan tempat kejadian. Vano tidak bisa tidak mengikuti bayangannya dengan tatapannya. Untuk beberapa alasan, dia merasa tertarik secara aneh pada gadis ini, tetapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa. Tuan muda, gadis itu sepertinya dia tahu sedikit kungfu, pria kuat itu sama sekali bukan tandingannya, para pengawal berkomentar memuji. Apakah kamu melihat tangannya? Vano bertanya dengan lembut. Kedua penjaga terkejut, mereka tidak memberi tahunya. Bagaimana dengan tangannya? Dia memakai beberapa cincin, itu senjatanya, kata Vano sambil menyeringai. Para penjaga terkejut, mereka benar-benar tidak menyadarinya. Jika Kinan mendengar Vano, dia juga akan terkejut karena dia tidak akan mengira seseorang akan dapat mendeteksi desain unik cincinnya hanya dengan pandangan sekilas. Kinan telah menugaskan mereka secara khusus. Tentu saja, dia tidak akan datang ke tempat ini tanpa senjata. Cincin di jarinya sangat kuat, dan sudut lekukannya diperhitungkan dengan cermat untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh manusia. Bahkan sepatu botnya dirancang khusus untuk menyebabkan trauma fisik. Kinan telah menyiapkan banyak senjata, jadi dia akan baik-baik saja berhadapan dengan bajingan normal. Tentu saja, dia siap untuk yang terburuk juga. Ada aplikasi di ponselnya yang akan mengaktifkan dan memberitahu semua kantor polisi di daerah itu jika dia dalam bahaya besar. Lokasi aktifnya akan muncul di situs web kantor polisi. Bagaimanapun, Kinan tidak membayangkan dirinya berada dalam bahaya besar. Keyakinan dan ketenangannya berasal dari kekuatan dan keberaniannya. Orang normal mungkin tidak bisa melihat itu di dalam dirinya, tapi Vano melihatnya sejelas siang hari. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan seorang gadis yang begitu percaya diri dan tenang. Untuk beberapa alasan, kaki Vano mulai berjalan sendiri, mengikuti jejak Kinan. Kedua pengawal itu tidak tahu Vano mengikuti gadis itu tanpa sadar. Setelah berjalan sebentar, Vano menyadari dengan kaget bahwa gadis itu sedang menuju ke arah yang sama dengan dirinya. Hotel kecil itu tidak jauh dari tempat mereka berada, dan sepertinya Kinan sedang menuju ke sana. Pada akhirnya, tujuannya benar-benar hotel kecil itu. Kinan awalnya keluar untuk jalan-jalan dan makan malam dan mencari inspirasi dari pepohonan. Namun, pohon-pohon itu sunyi. Sebaliknya, dia tersandung pada pria yang begitu buruk. Dia menyerah pada makan malam dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Yang mengejutkannya, ketika dia kembali, dedaunan di pohon di depan hotel mulai berjatuhan. Kinan menghentikan langkahnya dan mempelajari daun-daun yang jatuh. Pada saat yang sama, Vano, di belakangnya, memperhatikan dedaunan juga. Dia terkejut. Dia menatap langsung ke daun dan mengambil beberapa langkah besar ke depan. Saat dia mendekat, semua daun telah jatuh ke lantai, dan pesan yang mereka katakan adalah LYLIAN. Apa artinya itu? Petunjuk yang diberikan daun kepada mereka setiap kali mereka sadari akan dalam bahasa Inggris. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.